Baik, kita lanjutkan part 3-nya, yaitu membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk di part 3 ini kita akan membuat sketsa grafik fungsi yang lebih baik lagi, yang lebih mendekati kebenaran lagi. Terdapat beberapa cara yang bisa saya sampaikan di sini untuk Bapak Ibu guru, mungkin nanti bisa diterapkan di kelas. Nah, untuk grafik fungsi kuadrat, kemarin kan pada part-part sebelumnya kita hanya membuat sketsanya saja, dimana pada part sebelumnya itu kita hanya membuat yang seperti ini saja ya. Misalkan ini diberikan fungsi kuadrat. Apabila A-nya negatif maka dia akan menghadap ke bawah, lalu apabila B-nya positif dia akan ke kanan, dan misalkan dia memotong eh, apabila C-nya 2 maka dia akan memotong sumbu Y di 2 seperti ini misalkan ya. Nah ini, tapi kita nggak tahu puncaknya berapa ya, karena memotong 2 tuh bisa aja di sini grafiknya bisa aja grafiknya seperti ini ya, bisa juga grafiknya seperti ini. Nah, jadi pada part sebelumnya kita nggak tahu apakah dia memotong sumbu X atau tidak ya, karena kemarin hanya sampai pada yang penting arah bukaannya sesuai ya, lalu geser ke kanan atau ke kiri, lalu memotong sumbu Y di titik apa. Nah, pada kali ini kita akan lanjutkan membuat sketsanya. Nah, misalkan diberikan fungsi kuadrat seperti ini ya. Ada fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 5. Nah, ini ada 3 cara sebenarnya untuk membuat sketsanya. Nah, kita tahu bahwa kalau A-nya positif maka membukanya ke atas, lalu B-nya positif dia di sebelah kiri, dan C-nya 5 maka dia akan memotong sumbu Y di 0,5. Nah, untuk mengetahui apakah dia memotong sumbu X atau tidak, nah ini kita bisa menggunakan nilai diskriminan ya, dimana kita tahu bahwa nilai diskriminan itu apabila D-nya lebih dari 0 maka memotong sumbu X di 2 titik, apabila D-nya sama dengan 0 memotong sumbu X di 1 titik, dan apabila D-nya kurang dari 0 tidak memotong sumbu X, dengan rumus nilai diskriminan yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Tetapi di sini saya tidak menggunakan nilai diskriminan ya untuk membuat sketsa grafik fungsi ini, grafik fungsi kuadrat ini. Lalu ada cara yang kedua, yaitu dengan menentukan titik puncaknya atau titik baliknya atau nilai ekstrimnya. Ada 2 cara. Yang pertama dengan rumus ini ya, min negatif B per 2A, negatif D per 4A. Dan satu cara yang lain ialah dengan cara memodifikasi rumus fungsi tersebut. Ya, misalkan fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 5, itu kita modifikasi menjadi fx x tambah 3 pangkat 2 dikurang 4. Nah, sehingga titik puncaknya nanti dapat diketahui dari rumus fungsinya, yaitu di sini ditemukan titik puncaknya adalah negatif 3, negatif 4. Ya, jadi kalau kita coba ini x kuadrat ditambah 6x ditambah 5. Jadi pertama siswa itu akan menentukan arahnya dulu, yaitu kalau x kuadrat kan ke atas ya bukannya, lalu 6x ke arah kiri. Nah, seperti ini ditambah 5. Nah, berarti dia memotong di 5 seperti ini. Ya kan? Nah, apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Nah, ternyata seperti ini kan ya. Nah, jadi grafiknya seperti ini. Nah, ini memotong sumbu Y di 0,5. Nah,
Jadi ini kalau siswa sudah bisa memprediksi grafiknya seperti ini, nah berarti dia sudah punya pemahaman yang bagus, ya kan? Nah selanjutnya bagaimana sih caranya kita memodifikasi rumus fungsi ini, ya? Jadi di pembelajaran saya meminta siswa untuk memodifikasinya untuk menentukan nilai ekstrimumnya ya, atau titik baliknya atau titik puncaknya. Baik, caranya adalah seperti ini. Nah, memodifikasi rumus fungsi. Misal fungsinya adalah fx sama dengan e kuadrat ditambah 6x ditambah 5. Nah, kita tulis kembali fx sama dengan e kuadrat ditambah 6x ditambah 5. Kemudian kita tulis kembali. Nah, ini kita jadikan kuadrat sempurna dulu ya. E kuadrat ditambah 6x ditambah 6/2 ini diperoleh dari b nya dibagi 2 lalu dipangkatkan dengan 2 ya. B dibagi 2, b nya positif 6 dibagi 2 dipangkatkan dengan 2. Ini tidak usah kita pangkatkan nantinya ya, tetap ditulis berpangkat seperti ini aja, ditambah 5. Nah karena ini ditambah ya supaya tetap sama fungsinya, ekuivalen fungsinya, maka ini harus dikurang dengan 6/2 pangkat 2 ya. 6/2 itu sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 5 dikurang 3 pangkat 2. Nah di sini tidak perlu kita jabarkan ini, nah tetapi langsung aja kita tulis nanti ini X nya dan 3 nya lalu pangkat 2 karena ini sama dengan X tambah 3 pangkat 2 ya. Nah sedangkan yang di sini 3 pangkat 2 nya kita jabarkan menjadi dikurang 9 seperti ini ya. Nah X ditambah 3 pangkat 2 lalu 5 dikurang 9 itu sama dengan negatif 4. Nah sebenarnya ini merupakan titik puncak ya. Jadi lawannya dari 3 itu apa di sini supaya 0 ya, supaya ini hasilnya 0, maka lawannya adalah negatif 3. Nah sedangkan yang ini tinggal ditulis aja di sini jadi negatif 4. Jadi yang lawannya ini menjadi X nya, sedangkan ini menjadi Y nya ya. Ini jadi absisnya, yang ini jadi ordinatnya ya. Jadi lawannya dari 3 supaya ini 0 nilainya. Nah ini cara untuk memodifikasi rumus fungsi ya, agar kita bisa menentukan puncak dari rumus fungsi fungsi kuadrat. Nah contoh lainnya, misalkan kita ganti A yang negatif. Nah nanti caranya seperti apa ya. Oke, misalkan negatif X kuadrat ditambah 4X ditambah 12. Nah ini kita tulis kembali. Nah di sini kita keluarkan negatifnya sehingga dengan distributif, sifat distributif diperoleh seperti ini ya. Nah sedangkan 12 nya tetap ya, yang dikurung hanya yang ini saja. Nah kemudian ini kita jadikan kuadrat sempurna. Nah ini diperoleh dari ini ya, B/2 pangkat 2. Nah lalu ditambah 12 ditambah dengan negatif 4/2 pangkat 2. Kenapa kok ditambah tidak dikurang? Nah karena di sini kan supaya 0, supaya ekuivalen dengan yang di atasnya, maka ini negatif dikali dengan positif, ini kan hasilnya nanti negatif. Nah supaya hasilnya 0 maka di sini nanti harus ditambah bukan dikurang ya, karena ini nanti ditambah ini hasilnya adalah 0 sehingga ini tetap ekuivalen dengan yang di atasnya. Nah lalu ini enggak usah dijabarkan, yang dijabarkan hanya ini nanti ya. Nah lalu tulis aja ini X dikurang dengan 2 ini ya, lalu pangkat 2. Nah ditambah 12 ditambah 4. Nah kembali lagi ini kita harus dihasilkan ya, dihasilkan X dikurang 2 pangkat 2 ditambah 16. Nah ini harus kita cari lawannya agar yang di dalam kurung ini jadi 0
ya. Jadi lawannya adalah 2, tulis aja di sini sebagai absisnya. Sedangkan 16 ini adalah ordinatnya. Jadi X-nya 2, Y-nya 16 ya. Nah, jadi kalau kita gambar, kalau kita buat sketsanya negatif X kuadrat ditambah 4X ditambah 12. Nah, jadi ini bisa aja nanti teksnya kita hilangkan ya. Nah, teksnya kita hilangkan. Nah, jadi kalau juga ingin pakai GeoGebra atau pakai pensil dan kertas juga bisa nantinya ya. Jadi yang pertama, karena negatif maka menghadap ke bawah. Lalu karena B-nya positif ke kanan, ya kan? Nah, selanjutnya karena sudah ketemu titik puncaknya atau titik baliknya 2,16, maka bisa kita langsung buat kita tentukan di sini ya 2,16, atau siswanya langsung aja nulis titik puncaknya 2,16 gitu ya. Nah, ini. Dan kalau kita perhatikan rumusnya, ini tadi C-nya 12, maka di sini akan memotong di sumbu Y di 0,12. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi cukup mudah nih. Cukup mudah kalau kita lihat di algebranya ini, nah sama ya. Hasilnya, rumus fungsinya sama. Hasilnya sama. Nah, begitulah cara saya mengajarkan kepada siswa bagaimana membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Jadi tidak perlu yang lain-lain, mungkin satu macam ini aja yang bisa saya ajarkan kepada siswa agar mereka tidak bingung ya, agar mereka tidak bingung untuk membuat grafik fungsi kuadrat walaupun bentuknya cuma berupa sketsa. Jadi yang penting nanti dia menuliskan ini puncaknya berapa dan di sini memotong sumbunya berapa. Nah, seperti itu. Nah, ini juga membuat siswa kita berpikir kritis bahwa ini nanti kan dia sudah tahu nih kalaunya A-nya negatif dia menghadap ke bawah, lalu kalau B-nya positif dia ada di sebelah kanan seperti ini. Nah, apabila dia salah menentukan ini, misalkan ininya negatif, nah maka dia akan bertolak belakang ya dengan yang ini tadi. Kalau negatif kan berarti harusnya di sebelah sini, ya kan? Nah, berarti salah, ya kan? Salah. Walaupun di sininya memotong di 0,12. Ya, padahal kita tahu kalau B-nya positif dia di sebelah kanan seperti ini. Nah, itu ya. Jadi dia argumen dia salah nih kalau yang ini hasilnya negatif. Jadi ini membantu siswa kita juga untuk berpikir yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Atau nanti dia ketemunya di 2,-16. Ya, misalkan cuma salah ini, salah salah tandanya aja ya. Ya, tentu ini akan jauh sekali hasilnya. Negatif 16 di bawah sini ya. Padahal kan kita tahu bahwa grafiknya memotong sumbu Y di 0,12. Ya kan? Nah, seperti itu. Atau salahnya di sini tadi ya, harusnya ditambah 4 jadi dikurang 4 sehingga hasilnya 8. Nah, ini juga salah ya nanti hasilnya grafiknya juga salah. Nah, karena apa? Karena 2,8 di sini ya. Hadapnya sudah betul, gesernya ke kanan, tetapi di sini memotong sumbu Y-nya yang salah. Harusnya memotong sumbu Y-nya di sini ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya mungkin siswanya cuma gambar seperti ini, yang penting dia menghadap ke bawah, ada di sebelah kanan, lalu memotong sumbu Y di 0,12. Nah, ini hampir betul, sudah hampir betul, tetapi dengan ditambah satu pelajaran ini tadi, akhirnya grafik yang dibuat siswa mendekati sempurna ya, walaupun cuma berupa sketsa karena menggunakan pensil saja ya. Nah, itu jadi
atau grafik fungsi kuadrat. Nah, saya mengajarkan siswa saya cuma seperti ini saja ya, sederhana sekali ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.